Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 456. Ah Yang Sing melirik Han Xian dengan heran, dan baru saat itulah dia menyadarinya, dan dia berlari keluar dengan penuh gejolak, dan omong-omong, dia memanggil adiknya untuk menutup pintu. Di luar pintu, Yang Sing berkeringat dingin dan berkata dengan gembira, "Sial, aku hampir kehilangan jiwaku. Jika hal baik dari saudara 3.000 rusak, 10 nyawa tidak akan cukup untuk mati." Setelah memikirkannya, Yang Sing berkata lagi. Dengan ekspresi iri di wajahnya, dia berkata, kebahagiaan saudara Xian benar-benar tidak dangkal. Dia mengambil kecantikan nomor 1 di Unceng, dan sekarang masih ada kecantikan top yang datang ke pintu. Setelah berbicara, Yang Sing menjadi khawatir lagi. Lingkungan di rumahnya kotor dan berantakan, dan dia tidak tahu apakah dia bisa memberi saudara Xian pengalaman yang baik. Jika lingkungan menghancurkan suasana hatinya, itu harus dikutuk. Sial, aku harus membersihkan rumah di masa depan dalam keadaan darurat. Berbagai dugaan Yang Sing hampir menjadi fakta di benaknya. Tapi situasi di ruangan itu tidak seperti yang dia pikirkan. Han Yan cantik, tetapi dia memiliki hubungan darah dengan Han Xian, dan bahkan jika tidak ada hubungan seperti itu, Han Xian tidak akan memikirkannya. Dalam hal kecantikan saja, Han Yan masih setingkat lebih rendah dari Qi Yun. Bahkan Qi Yun dan Han Xian, yang tersedia di ujung jari Anda, tidak tahu, jadi bagaimana dia bisa memikirkan Han Yan? Aku tidak berharap kamu merendahkan diri untuk datang ke tempat ini, itu benar-benar mengejutkanku, kata Han Xian kepada Han Yan. Berhenti bicara omong kosong, musuh dari musuh adalah teman. Dalam arti, kita bisa menjadi teman sementara, kata Han Yan. Teman? Dua kata ini membuat Han Xian mencibir. Han Yan sebenarnya menganggapnya sebagai teman. Ini mungkin lelucon terbesar yang pernah dia dengar. Aku bisa membantumu, kata Han Yan. Bagaimana cara membantuku? Mengapa kamu ingin membantuku? Han Xian bertanya. Jika saya ingin mendapatkan posisi kepala keluarga Han Feng harus mati, kata Han Yan. Han Xian memandang Han Yan dengan ekspresi mencibir dan berkata, saya akan membunuh Han Feng, maka Anda dapat menyingkirkan saya dengan benar, dan Anda dapat memenangkan sekelompok orang di keluarga Han. Rencana ini benar-benar sempurna, tapi kamu terlalu tidak bisa dihindari. Perlakukan aku seperti orang idiot. Han Yan memang berpikir begitu, tapi dia juga mempertimbangkan kekhawatiran Han Xian. Han Xian bukan orang bodoh, jadi dia tidak bisa membiarkannya bermain seperti ini. Antara aku dan kamu, kita dapat mencapai keseimbangan kepentingan. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa setelah kematian Han Feng, saya tidak akan pernah mempermalukan Anda, dan saya akan meninggalkan Yuncheng sesegera mungkin, kata Han Yan. Han Xian berdiri dan berkata ringan, apakah kamu tahu apa hal yang paling tidak berguna di dunia ini? Janji. Han Yan menjawab. Karena kamu tahu, maka kamu harus sangat jelas bahwa kata-kata ini tidak berarti apa-apa bagiku, dan aku tidak pernah menyukai janji siapapun, kata Han Xian. Han Yan menggertakkan giginya. Sekarang dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk membalikan situasi saat ini kecuali meminta bantuan Han Xian. Jika Han Xian menolak untuk bekerja sama dengannya, dia tidak akan memiliki modal untuk melawan Han Feng. Ngomong-ngomong, kamu juga menyedihkan. Kamu jelas lebih mampu daripada Han Feng, tetapi karena kamu seorang wanita, semua usahamu sia-sia. Han Xian menghela nafas. Kata-kata ini berbicara dalam hati Han Yan. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk menjadi keranjang bambu untuk menimba air. Hanya karena dia seorang wanita, Han Yan berharap dia bisa menjadi seorang pria.
Apapun yang kamu inginkan, aku bisa menjanjikanmu, kata Han Yan. Han 30 juta tidak pernah berpikir bahwa dia bisa berubah pasif menjadi aktif di depan Han Yan. Ini terjadi begitu cepat sehingga dia benar-benar tidak siap. Untuk sementara, dia tidak bisa memikirkan kondisi apa yang harus diajukan. Beri aku 1 hari untuk memikirkannya. Han Xian berkata, alasan untuk mempertimbangkannya daripada menolaknya dengan tegas adalah karena jika konsensus dapat dicapai dengan Han Yan, masalah ini pasti akan menjadi jauh lebih mudah. Oke, aku akan memberimu 1 hari, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Setelah Han Yan selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan rumah. Yang Xing telah menunggu di luar, menurut pendapatnya, Han Xian seharusnya tidak keluar selama 1 atau 2 jam. Tetapi ketika dia melihat Han Yan, hatinya tiba-tiba menjadi heran. Itu hanya beberapa menit. Apakah saudara Xian begitu cepat? Mungkinkah di usia muda, tubuh diseret ke bawah? Saudara Xian, apakah ini akhirnya? Yang Xing melihat bahwa Han Xian juga keluar, dan dengan cepat berjalan ke sisinya dan bertanya. Hei! Han Xian menghela nafas dan bekerja sama dengan Han Yan, seperti tidur dengan bom waktu di tangannya, yang membuatnya tidak bisa merasa nyaman. Tetapi dalam situasi saat ini, kerja sama adalah pilihan terbaik, jadi dia sangat terjerat dalam hati. Yang Xing tidak tahu apa yang Han Xian khawatirkan. Dia salah mengira bahwa waktunya terlalu singkat, jadi dia membiarkan Han Xian menghela nafas dan berkata dengan bijak, Saudara Xian, saya kenal seorang dokter pengobatan Tiongkok tua, dan perawatannya dalam hal ini. Daerah ini sangat bagus. Haruskah saya memperkenalkan Anda kepada saya? Han Xian memandang Yang Xing dengan tidak dapat dijelaskan, mengapa dia tiba-tiba menyebutkan dokter pengobatan Tiongkok yang lama? Dokter pengobatan Tiongkok kuno apa? Mengapa Anda memperkenalkan dokter pengobatan Tiongkok kuno kepada saya? Han Xian bertanya dengan bingung. Yang Xing mencibir dan berkata, Saudara Xian, kamu tidak perlu malu. Setiap orang adalah laki-laki dan mengerti kesusahan bahwa waktunya terlalu singkat. Sebenarnya, aku tidak bisa menyalahkanmu. Wanita cantik seperti itu seharusnya tidak mampu menahan diri. Han Xian tertegun, dan kemudian Yang Xing dipukuli, masih berteriak. Saudara Xian, untuk apa kamu memukuli saya? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Kata Yang Xing dengan ekspresi sedih, memegang kepalanya di tangannya. Han Xian sangat marah sehingga dia ingin membunuh, tetapi akan dianggap ringan untuk mengalahkan Yang Xing. Dia adalah Han Yan, menurutmu apa yang akan terjadi antara aku dan dia? Han Xian berkata dengan marah. Yang Xing tertegun sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa pemukulan itu benar-benar bukan kerugian, dan itu benar-benar pantas. Saudara Xian, maafkan aku terlalu banyak berpikir, kata Yang Xing. Han Xian memelototinya, dan langsung menakuti Yang Xing untuk lari 10 meter. Setelah meninggalkan desa kota, Han Xian kembali ke rumah. Qiyun, yang telah bersiap untuk melihat Han Xian selama beberapa hari, sangat terkejut dengan kepulangannya yang tiba-tiba. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Apa yang terjadi? Qiyun bertanya pada Han Xian dengan bingung. Pengetahuanmu tentang Han Yan masih belum cukup dalam. Hari ini Han Yan datang kepadaku, kata Han Xian. Apakah dia akan bergabung denganmu untuk menghadapi Han Feng? Tanya Qiyun. Han Xian mengangguk. Qiyun berkata sambil menghela nafas, pengetahuannya benar-benar tidak cukup dalam. Saya tidak berharap dia masih ingin menggunakan Anda. Di dalam hatinya, saya khawatir itu tidak berharga. Apakah saya ingin bekerja sama dengannya? Dia pasti aku berharap Han Feng akan mati di Unceng, tetapi begitu Han Feng meninggal, aku takut aku akan mengantarkan balas dendam yang lebih gila lagi dari keluarga Han, kata Han Xian.
Qiyun tidak berbicara, tetapi merenung dengan ekspresi serius. Jika Han Feng mati, pot pasti akan jatuh ke Han Xian. Ketika keluarga Han di Amerika Serikat benar-benar marah, dengan kemampuan Han Xian saat ini, itu pasti tak terbendung. Keluarga Han di Amerika Serikat seperti singa, sedangkan Han Xian hanyalah anak harimau, ada kesenjangan besar dalam kekuatan di antara keduanya. Berdasarkan situasi saat ini, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Yun Cheng adalah bekerja sama dengan Han Yan. Tentu saja, ini tanpa mempertimbangkan konsekuensi lain, lanjut Han Xian. Qiyun mengangguk, dan dia tahu situasi saat ini tanpa Han Xian menjelaskannya dengan sengaja. Yang paling penting adalah bagaimana menahan tenggorokan Han Yan sehingga meskipun Han Feng mati, hutangnya tidak dapat dihitung pada Han Xian. Qiyun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Han Xian sambil tersenyum. Melihat ekspresinya, Han Xian tahu bahwa dia pasti punya solusi, dan mau tak mau bertanya, jika Anda punya solusi, beritahu saya dengan cepat. Manfaat apa yang bisa saya dapatkan? Qiyun berkata sambil tersenyum. Han Xian merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki apa-apa, dan kemudian berkata, kami adalah belalang di atas tali sekarang. Jika saya selesai, keluarga Qi juga akan selesai. Apalagi yang Anda inginkan? Qiyun melirik tanpa daya. Han Xian berkata, sangat mudah untuk menginginkan Han Feng mati. Kuncinya adalah di tangan siapa dia mati, dan apakah Anda dapat meninggalkan bukti. Setelah Han Xian terdiam beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam. Berkata, aku tidak menyangka kamu menjadi wanita yang mengerikan, kamu juga bisa memikirkan metode yang begitu kejam. Arti Qiyun tidak sulit untuk dipahami, Han Feng akan mati, tetapi dia harus mati di tangan Han Yan. Dan Han Xian masih perlu meninggalkan bukti, untuk memeras Han Yan. Bab 457. Pernahkah Anda mendengar kata-kata femme fatale? Qiyun tidak menyembunyikan sisi jahatnya. Sebaliknya, dia berharap dia bisa menunjukkan dirinya yang sebenarnya kepada Han Xian sebanyak mungkin, sehingga Han Xian bisa tahu seperti apa dia sebenarnya. Sisi munafik bisa lebih mudah untuk menyenangkan. Tapi Qiyun tahu bahwa ketika tabir kemunafikan diangkat, itu akan menjadi lebih menjijikkan. Saya harus mengatakan bahwa semua yang dilakukan Qiyun adalah dari perspektif mempertimbangkan Han Xian. Tampaknya Han Xian dia telah menjadi orang yang paling penting di hatinya. Han Yan tidak akan sebodoh itu, serahkan saja pegangannya di tanganku. Kata Han Xian. Tentu saja dia tidak akan melakukannya sampai dia harus melakukannya, tetapi kamu bisa memaksanya menemui jalan buntu. Saya percaya bahwa dengan keengganannya, dia bisa melakukan hal gila apapun. Kata Qiyun. Dipaksa? Sampai sejauh mana itu disebut paksa? Sulit dikatakan, dan dia hanya bisa mengandalkannya untuk menguji dan mengeksplorasi secara perlahan. Demi saranmu, bagaimana kalau aku mengundangmu makan malam-malam ini? Kata Han Xian. Tunggu aku, ganti baju. Qiyun berdiri dari sofa tanpa ragu-ragu. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan yang begitu baik. Bahkan jika itu hanya makanan biasa, selama dia bisa makan dengan Han Xian, itu akan menjadi kebahagiaan bagi Qiyun. Ketika Qiyun keluar dari ruangan, ketika dia keluar, pikiran Han Xian terombang-ambing oleh kecantikan yang muncul di wajahnya. Jika bukan karena keteguhan hatinya, aku khawatir dia akan jatuh ke dalam keindahan Qiyun. Makan malam saja, kamu tidak perlu berdandan seperti ini. Han Xian berkata, berjalan di jalan dengan sikap Qiyun saat ini, saya tidak tahu berapa banyak mata pria yang akan tertarik. Seperti kata pepatah, wanita cantik disertai dengan masalah yang tak tergantikan. Dia berpakaian sangat indah dan keluar, Han Xian hampir bisa mengantisipasi masalah. Apakah kamu akan berdandan? Bukankah itu hanya gaun sederhana?
Qiyun berbalik, dan roknya sedikit bergoyang. Itu memang rok biasa, tetapi karena dikenakan di tubuhnya, itu terlihat tidak biasa. Ayo pergi, kata Han Xian dengan senyum masam. Sambil menunggu lift, Qiyun bertanya pada Han Xian, jika kamu diberi kesempatan lagi untuk memilih, siapa yang akan kamu pilih? Ini pertama kalinya Su Yingxia dan aku mengenalmu. Semua hewan visual, berdasarkan kondisi seperti itu, saya pikir saya harus memilih Anda. Han Xian berkata, meskipun ini mungkin terdengar seperti bajingan, tetapi itu adalah ekspresi hatinya yang paling benar. Su Yingxia dan Qiyun cantik dibandingkan, Qiyun memang lebih menarik, yang tidak akan disangkal oleh pria manapun. Seandainya aku bisa mengenalmu lebih awal. Qiyun senang sekaligus kecewa, karena asumsinya tidak mungkin benar-benar terjadi. Pada saat ini, pintu lift terbuka, Mi Fel dan Yang Meng sedang mengobrol, dan ketika mereka melihat Qiyun, mereka langsung terdiam. Pertama kali saya bertemu Qiyun berpakaian sangat furnitur, tetapi tetap membuat mereka merasa cantik dan mendebarkan, dan kali ini, Qiyun mengenakan gaun, yang membuat orang merasa semakin tidak pada tempatnya. Mi Fel, yang telah mempercayai dirinya sendiri, menundukkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia tidak berani bersaing dengan Qiyun. Han tua, apakah kamu ingin keluar? Yang Meng bertanya pada Han Xian. Meskipun dia juga merasa malu di depan Qiyun, dia tidak pernah berpikir untuk dibandingkan dengan Qiyun. Jadi keadaan pikirannya dan Mi Fel benar-benar berbeda. Ya, pergi makan, kata Han Xian. Yang Meng tersenyum sedikit pada Qiyun, menyapa Qiyun. Yang Meng dan Mi Fel keluar dari lift, dan Han Xian dan Qiyun masuk ke dalam lift. Ketika pintu tertutup, Yang Meng berkata dengan iri, dia sangat cantik. Jika saja aku memiliki setengah darinya, pasti akan ada banyak anak laki-laki yang mengejarku. Mi Fel tidak berbicara. Dia tidak mau mengakui bahwa dia tidak sebaik Qiyun, tetapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia bahkan tidak bisa menandingi setengah dari Qiyun. Kesenjangan antara penampilan dan sosok ini adalah bukan hanya sesuatu yang bisa diubah dengan kerja keras, jadi dia seumur hidup tidak mungkin dibandingkan dengan Qiyun dalam hal kecantikan. Ada apa dengan menjadi cantik? Dengan pemborosan seperti dia, cepat atau lambat, kamu akan menjadi wanita berwajah kuning, kata Mi Fel dengan nada meremehkan. Saudari Fei, Anda sama sekali tidak mengenal Lau Han. Setelah mengatakan ini, Yang Meng tiba-tiba menutup mulutnya dan hampir mengatakan identitas asli Han Xian. Tahu apa? Tanya Mi Fel bingung. Tidak ada. Yang Meng menyembunyikan kepanikannya dan berkata, Saudari Mai Fire, ayo cepat pulang, aku harus memasak, perutku keroncongan. Mi Fel mengambil langkah ke samping, menghalangi di depan Yang Meng, dia berkata, gadis, kamu menyembunyikan sesuatu dariku sekarang. Yang Meng menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah dan tidak berani menatap Mi Fi. Karena identitas asli Han Xian, dia tidak mendapat persetujuan Han Xian. Tidak berani mengungkapkannya kepada Mi Fel dengan santai. Saudari Fei, tidak, saya benar-benar tidak, kata Yang Meng. Mi Fel menggertakkan giginya, dia bisa yakin bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Han Xian. Dan limbahnya tidak tahu subekstasi jenis apa yang dituangkan ke Yang Meng. Oke, aku tidak akan mempermalukanmu. Ketika dia kembali, aku akan memintanya untuk mengklarifikasi. Jika dia berani berbohong padamu dan menyakitimu, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi, kata Mi Fel dingin. Saudari Fei, itu tidak ada hubungannya dengan Lau Han. Anda seharusnya tidak menyusahkannya. Yang Meng berkata bahwa Han Xian adalah bos di belakang layar real estate Ruoshui. Jika Mi Fel benar-benar membuatnya marah, dia akan kalah. Itu setiap saat bekerja. Mi Fel tidak berbicara dan langsung pulang.
Setelah Han Xian dan Qiyun masuk ke dalam mobil, mereka menuju jalan komersial paling makmur di Uncheng. Awalnya, Han Xian berencana untuk mencari tempat makan yang lebih tenang untuk menghindari Qiyun menyebabkan terlalu banyak sensasi. Tetapi Qiyun ketika itu ditentukan bahwa dia ingin makan di restoran di jalan komersial. Han Xian tidak punya pilihan selain menggigit peluru. Jalan komersial di malam hari tampak luar biasa makmur, dan ada banyak orang yang berbelanja. Ketika Han Xian turun dari bus, tidak ada apa-apa. Qiyun turun dari bus dan segera menarik banyak perhatian. Mata wanita iri, sedangkan mata pria terobsesi. Qiyun seperti seorang dewi yang turun ke bumi, menerima kekaguman dan pemujaan dunia. Han Xian menghela nafas dan berkata kepada Qiyun, kamu harus keluar lebih sedikit di masa depan, jika tidak, kamu akan membiarkan wanita lain hidup. Qiyun tersenyum ringan. Di masa lalu, dia tidak suka orang lain melihat sisi aslinya, tapi sekarang dia sepertinya sedikit kecanduan dengan masalah ini, karena semakin banyak perhatian yang dia tarik, semakin Han Xian akan tahu betapa menariknya dia. Mungkinkah hanya karena aku cantik, aku tidak boleh keluar gerbang? Kenapa aku harus menjaga perasaan wanita lain? Kata Qiyun sambil tersenyum. Kalimat ini cukup untuk membuat Qiyun menjadi musuh publik para wanita di kota Kuanyun, tetapi dia memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini, sehingga Han Xian bahkan tidak dapat menemukan titik untuk membantah. Wanita memang baik. Selama mereka cantik, mereka adalah modal. Tidak seperti pria, mereka pasti kaya. Han Xian menghela nafas. Apakah kamu menganggapku sebagai vas? Tanya Qiyun. Ayo cepat ke restoran yang Anda sebutkan. Saya khawatir jika Anda tinggal di sini terlalu lama, itu akan menyebabkan kekacauan di jalan komersial. Kata Han Xian, banyak orang berhenti untuk mengamati Qiyun, jika terus seperti ini, kerumunan pasti akan sesak. Apakah kamu ingin mencoba memegang tanganku? Qiyun berkata sambil tersenyum. Han Xian mengabaikan kata-kata Qiyun, apa yang dia lakukan dengan tangannya tanpa alasan. Dan jika dia benar-benar ingin melakukan ini, orang-orang itu mungkin ingin membunuhnya. Hanya berdiri di samping Qiyun, Han Xian hampir diliputi oleh mata yang iri itu. Keduanya mempercepat langkah mereka dan tiba di restoran yang dikatakan Qiyun, tetapi ini tidak membuat kerumunan orang di jalan komersial surut. Situasi ini membuat pengelola restoran panik, karena takut orang-orang ini ada di sini untuk membuat masalah, jika terjadi kerusuhan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pengaruhmu terlalu luar biasa. Han Xian berkata kepada Qiyun tanpa daya, duduk di meja makan. Bab 458. Restoran yang dulunya tidak banyak pelanggan, karena penampilan Qiyun, sekarang penuh dengan orang, dan ada banyak orang di pintu yang tidak mau pergi, yang membuat Han Xian menghela nafas. Banyak orang berpikir bahwa Qiyun adalah bintang besar, tampaknya di mata mereka, hanya bintang yang bisa begitu indah. Karena pengaruh saya sangat besar, apakah Anda ingin mempertimbangkan untuk mengundang saya menjadi juru bicara citra Ruoshui Real Estate? Mungkin saya bisa memenangkan lebih banyak niat baik untuk Ruoshui Real Estate di Uncheng. Kata Qiyun sambil tersenyum. Han Xian tercengang. Proposal ini masih sedikit menarik. Bukan masalah sederhana bagi Ruoshui Real Estate untuk meningkatkan pengaruhnya, tetapi jika ada jalan pintas seperti itu memang cara yang baik. Dengan kinerja Qiyun hari ini pengaruhnya yang keluar mungkin benar-benar layak. Tapi setelah kejadian Suingxia, Han Xian tidak yakin apa yang akan dia pikirkan. Turunkan, aku tidak ingin Yingxia mencurigai hubungan kita, kata Han Xian. Hati Qiyun menegang, dan itu karena Suingxia, hubungannya dengan Han Xian, tidak peduli dari level mana dia memulai, Suingxia adalah batu sandungan terbesar, dan Han Xian akan mempertimbangkan Suingxia dalam segala hal.
Ini hanya kerja sama kerja, dia seharusnya tidak terlalu memikirkannya, kata Ki Yun. Hati seorang wanita seperti cuaca. Saya tidak ingin mencobanya, kata Han Xian ringan. Meskipun Su Yingxia adalah wanita yang sangat bijaksana, dia kadang-kadang memiliki masalah yang sama dengan wanita. Ini adalah pengalaman Han San Qian. Itu berkali-kali. Qi Yun berhenti berbicara, tetapi diam-diam memiliki ide di hatinya. Meskipun juru bicara gambar hanya menyebutkan sesuatu dengan santai, sampai batas tertentu, itu memang dapat meningkatkan pengaruh lokal Wushui Real Estate di Yuncheng. Karena Han San Qian tidak mau melakukannya ini karena Su Yingxia. Selama dia menemukan Su Yingxia dan membiarkannya mengerti arti dari masalah ini, aku yakin dia tidak akan menolak. Selama makan, beberapa pria tidak bisa tidak mendekat dan mengobrol, menginginkan nomor telepon Qi Yun, dan beberapa dari mereka dengan sengaja menunjukkan kunci mobil mereka, yang semuanya adalah mobil mewah yang mahal, sangat kaya. Tetapi bagi Qi Yun, kunci mobil mewah sama sekali tidak menarik. Aset keluarganya tidak sebanding dengan mereka yang memamerkan kunci mobilnya, dan sekarang Qi Yun hanya memiliki Han Xian di mata dan hatinya. Satu orang. Setelah menolak pria yang tak terhitung jumlahnya, makan malam akhirnya selesai tanpa kejutan. Jika kamu tidak memakai kacamata lain kali, aku tidak akan keluar untuk makan denganmu. Han Xian berkata, meskipun tidak ada masalah besar, makanan ini tidak terlalu bebas dari rasa khawatir dan akan selalu terganggu. Aku tidak berani berpikir bahwa kamu akan makan di luar bersamaku, jadi haruskah aku memanfaatkan kesempatan ini dan membiarkanmu lebih banyak menemaniku? Qi Yun berkata sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu lakukan? Han Xian bertanya dengan hati-hati. Aku sudah lama tinggal di rumah tanpa keluar, dan aku ingin pergi berbelanja, kata Qi Yun. Setelah makan, ada pemandangan yang begitu besar. Jika Anda pergi ke mall lagi, Anda tidak boleh membiarkan mall lumpuh. Han Xian menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, kamu lebih baik biarkan aku pergi, dan pulanglah segera setelah tidak ada yang terbang ke dalam api, jika tidak, aku khawatir seseorang tidak akan dapat menolak menggunakan metode lain untuk kamu, ketika saatnya tiba, aku harus bertarung dengan orang lagi. Qi Yun merasakan penolakan kuat Han Xian, dan kehilangan batinnya tidak bisa dihindari, tetapi dia tidak bersikeras, bagaimanapun juga pertempuran berarti risiko, dia tidak ingin Han Xian terluka. Pada saat ini, di villa sisi gunung, Jiang Lan memegang ponsel dengan seringai di wajahnya. Ada foto Han Xian dan Qi Yun makan bersama di telepon, yang dikirimkan kepadanya oleh seseorang yang mengikuti Han Xian. Jiang Lan, yang menderita kerugian, tidak menyerah untuk terus menghancurkan hubungan antara Han Xian dan Su Yingxia. Meskipun Han Xian telah mengancamnya dengan serius di kota kuno, Jiang Lan masih tidak mundur. Dia selalu percaya pada stabilitas keluarga Su dan harus untuk menyelesaikannya dengan kematian Han Xian. Hanya ketika Han Xian meninggal, keluarga Su tidak akan terlibat, dan Su Yingxia juga akan dapat mengantar kehidupan baru. Aku tidak menyangka kamu, bajingan yang tidak berguna, bisa berkumpul dengan wanita cantik seperti itu, dan aku tidak tahu keberuntungan apa yang kamu miliki dalam kehidupan terakhirmu. Melihat Qi Yun di foto, Jiang Lan tidak merasa akrab sama sekali, bahkan jika dia telah lebih dari sekali saya telah melihat Qi Yun. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar untuk Qi Yun apakah dia memakai kacamata atau tidak. Kebanyakan orang tidak dapat memperlakukan dua gambar sebagai satu orang sama sekali. Su Yingxia belum pulang. Baru-baru ini, dia sering makan malam dengan Shen Lingyao di malam hari, dan kadang-kadang tidur di rumah Shen Lingyao, karena terlalu banyak kenangan tentang Han Xian di villa sisi gunung. Setelah kembali ke rumah, Su Yingxia akan berpikir serius, ini akan membuatnya terus berputar-putar sepanjang malam.
Karena takut Su Yingxia tidak akan pulang dan melihat foto-foto indah Han Xian yang tergelincir, Jiang Lan secara khusus memanggil Su Yingxia. "Yingxia, kamu tidak akan pulang malam ini?" tanya Jiang Lan. Su Yingxia di ujung telepon masih makan malam dengan Shen Lingyao, tetapi dia berencana untuk pergi ke rumah Shen Lingyao malam ini. "Bu, apakah kamu ada hubungannya denganku?" Su Yingxia bertanya. "Itu benar, dan ini masih masalah yang sangat serius, jadi cepatlah pulang," kata Jiang Lan. "Oke, aku akan kembali setelah makan malam." Setelah menutup telepon, Shen Lingyao bertanya pada Su Yingxia, "Ada apa?" "Ibuku bilang ada sesuatu yang sangat serius, tapi kurasa dia membuat keributan besar lagi." Su Yingxia gemetar tak berdaya, menggelengkan kepalanya. "Mengapa kamu ingin menghancurkan hubungan antara kamu dan Han Xian?" Shen Lingyao bertanya dengan tidak jelas. Dia mendengar Su Yingxia banyak mengeluh, jadi dia tahu apa yang dilakukan Jiang Lan dan membiarkannya melakukannya. Terasa sangat aneh. Untuk mengatakan bahwa ketika Han Xian masih tidak berguna di masa lalu, itu sudah cukup bagi Jiang Lan untuk memprovokasi perselisihan. Tapi sekarang, tidakkah dia mengerti bahwa segala sesuatu tentang keluarga Su diberikan oleh Han Xian? Jika bukan karena Han Xian, bagaimana dia bisa tinggal di villa di lereng gunung, dan bagaimana dia bisa memiliki kualitas hidup saat ini? Su Yingxia menggelengkan kepalanya, dia juga tidak mengerti mengapa Jiang Lan melakukan hal-hal ini, tetapi Jiang Lan selalu senang dalam hal ini, dan orang-orang tidak dapat menemukan alasannya. "Cepat makan, aku harus pulang," kata Su Yingxia. Hampir jam 9 ketika Su Yingxia kembali ke rumah. Jiang Lan dan Su Guoyao sama-sama duduk di ruang tamu. Su Guoyao telah melihat foto itu. Meskipun itu hanya foto makan yang sangat biasa, kemampuan mendongeng Jiang Lan telah mengenali Han Xian yang keluar dari lemari. Dia hanya bisa menonton penampilan Jiang Lan, dan dia tidak berani sedikit pun keberatan. "Bu, ada apa?" Su Yingxia bertanya pada Jiang Lan. "Apakah kamu tahu apa yang dilakukan Han Xian di luar?" "Dia telah berhubungan dengan wanita lain sekarang," kata Jiang Lan. Hati Su Yingxia setenang air tanpa ombak. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya Jiang Lan terluka parah oleh Han Xian. "Untuk memisahkan saya dari Han Xian, Anda dapat mengatakan apa saja, tetapi apakah Anda pikir saya akan mempercayainya?" Su Yingxia berkata dengan ringan. "Aku tahu kamu tidak akan percaya, jadi kali ini, aku punya bukti." Dia sedang makan malam dengan wanita jalang itu, dan foto itu kebetulan diambil oleh temanku. "Buktinya seperti gunung, apakah masih palsu?" Jiang Lan mencibir, meletakkan telepon itu di atas meja. Melihat penampilan Jiang Lan yang percaya diri, Su Yingxia sepertinya tidak berbicara dengan santai, dan dia mengangkat telepon dengan sikap skeptis. Foto-foto di telepon adalah Han Xian dan Qi Yun, yang mengejutkan Su Yingxia. Bagaimana mungkin mereka berdua memiliki kencan pribadi? Dalam foto itu, Qi Yun tidak memiliki mata. Dia tampak seperti peri dalam gaun biasa. Su Yingxia tidak ragu bahwa dia memiliki kemampuan untuk membuat pria jatuh ke dalam obsesi. Tapi bagaimana mungkin orang ini adalah Han Xian? "Lihat, aku tidak bercanda kali ini. Wanita ini terlihat cukup baik. Mereka berdua sepertinya tinggal bersama sekarang," kata Jiang Lan. "Tidak mungkin." Su Yingxia berkata dengan tegas, Han Xian adalah suaminya, dan Qi Yun adalah sahabatnya. Bagaimana mereka bisa hidup bersama? Bab 459. "Yingxia, apakah Anda buta? Dan buktinya ada di depan Anda, apakah Anda masih perlu membantunya berdalih?" Jiang Lan berkata dengan marah, dia benar-benar tidak mengerti racun apa yang diracuni oleh Su Yingxia, mengapa dia begitu bertekad pada Han Xian,
Tidakkah dia tahu krisis seperti apa yang akan dibawa Han Xian ke keluarga Su? Dan sekarang sudah fakta bahwa dia selingkuh, tapi itu tidak cukup bagi Su Yingxia untuk memotongnya. Ini Evian adalah sahabat terbaikku, dia tidak bisa memiliki hubungan dengan Xian, kata Su Yingxia. Mendengar kata Evian, Jiang Lan tercengang. Dia telah melihat wanita di foto lebih dari sekali, bagaimana mungkin Qiyun? Kapan matamu menjadi begitu sulit? Gadis itu Evian, terlihat biasa saja, bagaimana mungkin orang di foto itu? Jiang Lan berkata. Qiyun memakai kacamata memang sangat biasa. Tapi Su Yingxia tahu betul seperti apa Qiyun setelah melepas kacamata. Kata Su Yingxia. Jiang Lan menggertakkan giginya. Ini adalah kesempatan untuk menyerang Han Xian. Bagaimana jika itu Qiyun? Tidak bisakah mereka berdua memiliki kaki? Oleh pacar dan melarikan diri, apakah Anda berpikir bahwa seorang pria dan seorang wanita benar-benar hanya makan bersama? Jiang Lan berkata. Han Xian bertemu Qiyun secara pribadi, yang memang agak tidak pantas, tetapi Su Yingxia bersedia mempercaya Han Xian. Bagaimanapun juga, hubungan lebih dari 3 tahun, pengalaman Su Yingxia, dia tidak percaya bahwa Han Xian akan membuat hal semacam ini. Bu, saya percaya mereka berdua, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Su Yingxia meletakkan teleponnya dan berjalan langsung ke kamar. Jiang Lan menggertakkan giginya dengan enggan, berpikir bahwa foto ini cukup bagi Su Yingxia untuk mengenali wajah asli Han Xian, tetapi dia masih sangat bingung. Putrimu benar-benar gila. Fakta sudah ada di depannya, dan dia masih percaya pada pemborosan itu, kata Jiang Lan dengan marah kepada Su Guoyao. Su Guoyao berkata, mungkin mereka benar-benar hanya makan bersama. Jiang Lan menatap Su Guoyao dengan tajam, dan berkata, meskipun hanya untuk makan malam, aku harus membiarkan sesuatu terjadi pada mereka, aku tidak akan membiarkan ini menyia-nyiakan Han Xian. Berhenti masuk ke keluarga Su saya. Su Guoyao menghela nafas, meskipun pemilik villa di lereng gunung adalah Su Yingxia, tetapi Han Xian dari villa membelinya. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal, tetapi Jiang Lan sepenuhnya mengabaikan ini. Ayo buat masalah sebanyak yang kamu suka. Kamu akan didamaikan sampai rumah ini benar-benar hancur, kata Su Guoyao tanpa daya. Jiang Lan meraih telinga Su Guoyao dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia tidak sabar untuk menarik telinganya. Aku untuk kebaikan keluarga ini. Kamu pikir aku adalah kamu dan tidak peduli tentang apapun? Apakah kamu hanya tahu cara makan dan minum dan menunggu mati? Jiang Lan memarahi dengan dingin. Jika sebelumnya, Su Guoyao pasti sudah lama memohon belas kasihan, tapi hari ini, Su Guoyao menatap Jiang Lan tanpa mengubah wajahnya. Aku sudah cukup sabar denganmu, Jiang Lan, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, jangan lakukan apapun padaku, aku juga pria yang bermartabat, jika kamu pikir aku tidak berguna, kamu bisa menceraikanku. Kehidupan Su Guoyao tidak pernah sesulit ini. Jiang Lan memandang Su Guoyao dengan tidak percaya, pria tak berguna ini berani berbicara dengannya seperti ini. Oke, jika kamu bercerai, kamu akan bercerai, dan kamu akan pergi besok. Jika kamu berani mengatakannya, jangan memohon padaku seperti telur lunak, kata Jiang Lan dingin. Su Guoyao tersenyum sedih di masa lalu, Jiang Lan sering mengancamnya dengan perceraian, tetapi setiap kali Su Guoyao mengakui kesalahannya dan berkompromi, sepertinya dia menerima begitu saja. Tapi kali ini, Su Guoyao tidak akan pernah berkompromi lagi, dia tidak peduli seberapa rendah statusnya di rumah, tetapi kendali Jiang Lan semakin kuat sekarang, dan dia tidak tahan lagi dengan kehidupan seperti ini. Bangun pagi-pagi besok, ayo pergi ke biro urusan sipil. Su Guoyao berkata dengan ringan,
alih-alih kembali ke kamar di lantai 2, dia pergi ke ruang utilitas tempat Han Xian tinggal sebelumnya. Jiang Lan mencibir, dia tidak percaya bahwa Su Guoyao benar-benar berani melakukan ini, dan dia percaya bahwa Su Guoyao pasti akan datang untuk memohon belas kasihan. Tentu saja, Jiang Lan juga enggan untuk bercerai. Di usianya, perceraian pasti akan ditertawakan oleh orang lain, dan dia tidak ingin menjadi bahan tertawaan orang lain. Kembali ke kamar di lantai 2, seiring berjalannya waktu, Jiang Lan menjadi semakin gelisah berbaring di tempat tidur. Sudah hampir jam 12, dan Su Guoyao belum muncul. Apakah pria boros ini benar-benar berani menceraikannya? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Ruan Dan bisa memiliki keberanian seperti itu? Jika dia bercerai, dia tidak akan memiliki apa-apa. Jiang Lan terjaga sampai jam 2, dan Su Guoyao masih belum muncul. Tapi dia masih berpikir bahwa Su Guoyao akan memohon belas kasihan, tapi kali ini butuh waktu lebih lama dari sebelumnya. Mau aku takut? Su Guoyao, kamu belum memenuhi syarat. Setelah mengucapkan kata-kata ini pada dirinya sendiri, Jiang Lan tertidur dengan tenang. Dia yakin bahwa ketika dia membuka matanya besok pagi, Su Guoyao pasti akan menjadi tua. Jujur saja, memberinya sarapan untuk meminta maaf. Su Guoyao berada di ruang utilitas, hatinya teguh dan tak tergoyahkan. Mengenai kata perceraian, perasaannya tidak lagi takut, tetapi semacam kelegaan. Tampaknya hanya dengan perceraian dia dapat menemukan hidupnya kembali. Bahkan jika dia benar-benar tidak memiliki apa-apa, dia setidaknya bisa mendapatkan kembali martabatnya sebagai seorang pria. Kali ini, Su Guoyao adalah seorang pria, lurus dan lurus. Pagi-pagi keesokan harinya, ketika Jiang Lan bangun, dia tidak melihat sarapan, apalagi Su Guoyao, dan dia sangat marah. Bergegas ke ruang tamu, Su Guoyao sedang makan di meja makan. Jiang Lan segera memarahi, Su Guoyao, kamu tidak membawakanku sarapan ke atas, kamu ingin aku memaafkanmu, tidak mungkin. Su Guoyao menoleh dengan acuh tak acuh, melirik Jiang Lan dan berkata, kapan saya meminta Anda untuk memaafkan saya? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Jangan berpikir bahwa semua yang Anda lakukan adalah benar. Kesalahan selalu orang lain. Selalu biarkan orang lain minta maaf padamu. Kali ini, aku tidak akan melakukannya, dan aku tidak akan melakukannya di masa depan. Su Guoyao, apa gunanya berpura-pura di depanku? Apakah wanita tua itu tidak tahu tentang kebiasaanmu? Jiang Lan berkata sambil mencibir. Keadaan Su Guoyao saat ini terasa seperti hidupnya telah dibebaskan, semuanya lega. Dia tersenyum dan berkata, kamu benar-benar mengerti kebiasaan pemborosan ini, tapi kali ini, kamu salah. Cepat makan, makan ayo cerai. Jiang Lan mengambil 3 langkah dan mengambil 2 langkah. Berjalan di depan Su Guoyao, menampar wajah Su Guoyao dengan keras, dan berkata, apakah kamu ingin berpura-pura padaku? Su Guoyao, segera berlutut dan minta maaf padaku, jika tidak, aku tidak akan mengampunimu. Su Guoyao berdiri, mengulurkan tangan kanannya, menatapnya dengan seksama, dan kemudian berkata kepada Jiang Lan, kamu belum merasakan bagaimana rasanya menamparku. Su Guoyao kata ketika dia selesai berbicara, tamparan menghantam wajah Jiang Lan, dan suara letupan bergema di seluruh ruang tamu. Jiang Lan tercengang oleh tamparan ini, dan menatap Su Guoyao dengan tidak percaya. Kamu berani memukulku? Kata Jiang Lan. Menghancurkan kedamaian keluarga suku, jadi bagaimana jika aku memukulmu? Su Guoyao berkata dengan dingin. Ekspresi Jiang Lan berangsur-angsur menjadi mengerikan, dan berkata, aku ingin menceraikanmu, aku ingin kamu keluar dari keluarga Su. Su Guoyao tersenyum ringan dan bertanya kepada Jiang Lan, bisakah kamu disebut keluarga Su tanpa keluargaku? Setelah perceraian, Anda adalah orang yang keluar dari keluarga Su, apakah Anda lupa nama keluarga Anda?
Selama Su Guoyao bersedia memperjuangkannya, Jiang Lan tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya keluar dari rumah, tetapi Jiang Lan memiliki kemungkinan untuk meninggalkan villa di lereng gunung. Tentu saja, semua ini tergantung pada sikap Su Yingxia. Bagaimanapun, kepala rumah tangga yang sebenarnya adalah dia. Jiang Lan mencibir dan berkata, "Sampah, apakah kamu memiliki keberanian untuk menceraikanku? Tanpa aku, keluarga Su akan tamat cepat atau lambat." Jiang Lan, kamu menganggap dirimu terlalu serius. Selama bertahun-tahun, kamu berpikir bahwa Anda penuh kasih sayang. Anda telah mendukung keluarga Su sendirian, tetapi kontribusi apa yang telah Anda berikan dalam keluarga ini? Apakah Anda pernah membuat 1 sen untuk keluarga? Anda hanya menaruh uang di wajah Anda dengan pujian untuk Yingxia. Saya, Su Guoyao, memang tidak berguna. Tetapi kamu, Jiang Lan, juga sepotong sampah. Su Guoyao berkata datar, lalu duduk untuk melanjutkan makan, dan berkata, "Cepat makan, setelah makan, kita akan bercerai."